Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Ali Imran ayat 133. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang kemuliakan dan dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah SWT atas berbagai rahmat karunia yang ada pada diri kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, panjang umur, nikmat keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan putra-putri yang soleh dan solehah. Sementara nun jauh di sana kita mendengar tanah longsor, banjir bandang, gunung meletus, kecelakaan di darat, di laut dan di udara, dan peperangan masih menggema di berbagai negara, khususnya di Palestina, di Lebanon, di Ukraina, dan yang lain-lainnya. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang terkena bencana dan malapetaka diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kesabaran dari Allah Ta'ala, dan berganti dengan kebahagiaan di kelak kemudian hari. Salawat dan salam semoga berlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang agamanya menghapuskan agama-agama orang-orang kafir dan orang-orang zalim serta orang-orang mungkarat. Agama Islam yang datang sebagai rahmatil alamin ke seluruh pelosok penjuru dunia. Islam telah merambah di 7 samudera dan 5 benua. Tidak lupa khatib berwasiat takwa kepada diri al-fakir khususnya dan jamaah pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berhadapan, dalam situasi apapun, iman dan takwa kita dari tahun ke tahun bertambah. Izinkan khotib menyampaikan tema pada hari ini, pada Jumat yang mulia ini, sekilas gambaran penduduk neraka dan teman-teman iblis. Gambaran penduduk neraka diterangkan dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran khamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusminu wa la yughni min ju'. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat
Pada hari itu banyak wajah-wajah yang tertunduk dan terhina karena bekerja keras lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon-pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan lagi tidak menghilangkan lapar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang kemuliakan dan dimuliakan Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi bersabda, ada 10 golongan dari umatku yang tidak akan masuk surga kecuali mereka bertobat dengan taubatan nasuha. Rasulullah bersabda, asharatu asnafi min ummati la yadkhulul jannah illa man taba. Awwaluhum al-qala wal jayuf wal qatat wad daibub wad dayus wa sahibul artabah wa sahibul kubah wal utul waz zanim wal aku liwalidayhi. 10 golongan tersebut, yang pertama al-qala, pembuat laporan palsu, ABS, memalsukan data-data, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan demi kepentingan pribadi dan golongannya. Yang kedua al-jayuf, pencuri kain kafan di kuburan, mencuri uang rakyat, mencuri uang negara, para koruptor, mencuri pasir-pasir di lautan dan batang-batang pohon di hutan-hutan larangan serta sebagainya. Yang ketiga al-daibub, germo, pelindung para pelacur, yang memperjualkan pelacur baik laki-laki maupun perempuan, termasuk pelindung-pelindung mereka. Yang keempat ad-dayus, suami yang tidak ada rasa cemburu kepada istrinya, berbuat maksiat dibiarkan, selingkuh dibiarkan, tidak sholat dibiarkan. Yang kelima al-qatab, pengadu domba antara umat Islam satu dan umat Islam yang lainnya, antara ormas Islam satu dengan ormas Islam yang lainnya, agar umat Islam bercerai-berai. Yang keenam sahibul artabah, pemain musik, gendang. Mereka lupa waktu, lupa sholat, lupa ibadah, bahkan mereka sering minum minuman keras dan pergaulan bebas. Yang ketujuh sahibul kubah, pemain musik, drum. Mereka lupa waktu, lupa sholat, pergaulannya bebas, minumannya khamr dan arak, dan pergaulannya dibumbui dengan perzinahan. Yang kedelapan al-utul, pengemis, peminta-minta, baik dengan proposal maupun tidak dengan proposal, padahal mereka sudah kaya raya. Mengemisnya bukan untuk kepentingan makan dan minum, tapi untuk kekayaan pribadinya dan golongannya. Yang keenam az-zanim, para pezinah, baik dengan membayar gratisan ataupun selingkuhan. Yang ke-10 wal aku liwalidayhi, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ditelantarkan, tidak diurus, ditinggalkan di panti-panti jompo sampai mereka meninggal dunia. Dikutip dari kitab Nasaikhul Ibad, tulisan Ibnu Hajar Asqalani, bab 10 makalah ke-18. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang kemuliakan dan dimuliakan Allah. Ibnu Abbas menuturkan bahwa suatu hari Nabi bertanya kepada iblis, berapakah temanmu dari umatku wahai iblis? Iblis menjawab, 10 golongan. Kam akhibba uka min ummati, ya iblis, qala asharatu nafarin. Awwaluhum al-imamul jair wal mutakabbir wal ghaniyul ladzi la yubali min aina yaksibul mala fima dza yunfiqu wal alimu alladzi sadaqatul amir ala maurih wa tajir al khain wal muhtakir wa zani wa akilur riba wal bakhil alladzi la yubali min aina yajma'u mala wa saribul khamr al mudmin 'alaiha. Teman-teman iblis itu ada 10. Yang pertama adalah penguasa yang zalim, yang bekerja untuk kepentingan dan golongannya. Kepada rakyatnya dia berbuat zalim.
Yang kedua, orang yang sombong. Kesombongan karena kepandaiannya, kekayaannya, ataupun mungkin karena turunan dan terahnya. Yang ketiga, orang kaya yang tidak mau memperhatikan dari mana dia memperoleh kekayaan dan kemana uangnya dibelanjakan. Yang keempat, ulama yang membenarkan kezaliman pemerintah penguasa. Benar buruk dibenarkan oleh ulama tersebut atau disebut dengan ulama su'. Yang kelima, pedagang yang curang, yang mengurangi timbangannya dan menipu pembelinya. Yang keenam, orang yang suka menimbun barang kebutuhan masyarakat demi kepentingan pribadinya dan golongannya. Yang ketujuh, para pezina. Yang kedelapan, orang yang suka makan riba, rentenir. Dan kesembilan, orang kikir yang bakhil, yang tidak mau mengeluarkan zakat malnya. Dan yang terakhir yaitu peminum minuman keras. Dikutip dari kitab Nashihul Ibad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani bab 10 makalah ke-28. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dimuliakan dan dimuliakan Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6558 diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah pernah bersabda, ketika penghuni surga sudah berada di dalamnya dan penghuni neraka sudah berada di dalamnya, mau didatangkan. Kemudian diletakkan di antara surga dan neraka, lalu disembelih. Setelah itu sang penyuruh berkata, hai penghuni surga, sekarang maut sudah tidak ada lagi. Hai penghuni neraka, sekarang maut sudah tidak ada lagi. Maka penghuni surga semakin senang dan gembira, dan penghuni neraka semakin sedih dan merana. Hadis riwayat Bukhari nomor 6548. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6562, Rasulullah bersabda, diriwayatkan dari Nu'am bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, siksa yang paling ringan pada hari kiamat bagi penghuni neraka adalah telapak kaki seorang yang diletakkan di atas bara yang membuat otaknya mendidih seperti mendidihnya bejana tembaga dan bejana kumkum. Demikianlah para jamaah yang dimuliakan dan dimuliakan Allah. Semoga kita dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam golongan ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah al azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا